Perkenalkan, Saya Muhammad Aziz Maulana, absen 16. saya Anissa, absen 3. Saya Sofiana Putri, absen 32. Saya Salsa Nabila, absen 31. Saya Ibu Jalma, absen 13. Kelompok kami akan membahas materi tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang kita tabungkan atau kita pinjamkan dan bunganya tidak berbunga lagi. Artinya, besar suku bunganya tetap dari waktu ke waktu. Dalam bunga tunggal terdapat 3 materi. Yang pertama, besar bunga tunggal, persentase suku bunga, dan modal akhir. Untuk menentukan besar bunga tunggal terdapat rumus BN sama dengan N dikali B dikali MO, di mana BN ini besar bunga setelah periode ke N periode atau lama pinjaman atau tabungan, B presentasi suku bunga, dan MO adalah modal awal. Di sini ada contoh pertama, yaitu soalnya petani meminjam uang di koperasi. Mari kita sebesar 3 juta rupiah dengan bunga tunggal 4% per tahun. Hitunglah besarnya bunga dan uang yang akan dikembalikan petani selama 5 tahun. Di sini ada MO yaitu modal awal, B-nya yaitu persentase 4% per 1 tahun sama dengan 4 per 100 per 1 tahun sama dengan 0,04 per 1 tahun. Selanjutnya di sini ada N atau periode lamanya pinjaman adalah 5 tahun. Lalu selanjutnya besar bunga selama 5 tahun adalah di sini ada B5 yaitu 3 juta dikali 0,04 kali 5. Dikaliin hasilnya 600.000. Besar uang yang dikembalikan adalah di sini ada M5, ini ada modal awal dan periode pengembalian uang. Di sini M5-nya 3 juta tambah dengan bunganya yaitu 600.000. 3 juta ditambah 600.000 hasilnya 3.600.000. Jadi hutang yang harus dibayar oleh petani dalam periode 5 tahun yaitu 3.600.000. Untuk menentukan persentase suku bunga, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan bunga awal dibagi dengan modal awal, lalu kita kalikan dengan 100%, yang dimana B-nya ini merupakan persentase suku bunga yang dinyatakan dalam persen. B0-nya ini merupakan bunga di awal periode, sedangkan M0-nya ini merupakan modal awal atau penjamak awal yang kita terima. Di sini ada contoh soal, yaitu Ibu Santi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah, lalu memberikan bunga tunggal sebesar 6% per triwulan. Berapakah besar uang yang dikembalikan Bu Santi setelah 1 tahun? Kita garis bawahi bahwa Ibu Santi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah. Kita tulis MO-nya yaitu 1 juta rupiah. Lalu bank memberikan bunga tunggal sebesar 6% per triwulan. Bunganya yaitu, kita tulis bunganya yaitu 6% per triwulan. Triwulan itu sama saja dengan 3 bulan. Lalu kita jumlahkan 6% sama saja dengan 6 per 100 per 3 bulan, dan kita jumlahkan lagi 0,06 per 3 bulan. Yang ini kan selama 3 bulan ya, jadi 0,06 dibagi 3 dan 3 bulan pun dibagi 3, jadi hasilnya 0,02. Setelah 1 tahun, 1 tahun itu sama saja dengan 12 bulan, jadi kita tulis N-nya yaitu 12 bulan. Berapakah besar uang yang dikembalikan Bu Santi setelah 1 tahun? Kita tulis rumusnya yaitu M12 sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah N dikali B. MO-nya itu kan 1 juta.
dalam kurung 1 ditambah N-nya yaitu 12 dikali B-nya yaitu 0,02. Lalu kita jumlahkan 1 juta 1 ditambah 12 dikali 0,02 yaitu 1,24. Lalu kita jumlahkan 1 juta dikali 1,24 yaitu 1.240.000. Selanjutnya ada modal akhir. Di sini ada rumus menentukan modal akhir, yang dimana MN sama dengan M0 1 plus N dikali B, atau MN sama dengan M0 plus BN, di mana MN ini adalah modal akhir setelah periode ke N, M0 adalah modal awal, N adalah periode atau lama pinjaman atau tabungan, B adalah persentase suku bunga. Perkenalkan, nama saya Vinanda Dwi Agustina, saya dari kelas 12 MIPA 5, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang bunga majemuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal Pak Irwan meminjam uang sebesar 5 juta di bank dengan bunga tunggal setelah 5 tahun. Pak Irwan membalikan uang tersebut sebesar 5.700.000. Berapa persentase suku bunga per tahun yang diberikan bank? Ya, di sini ada penyelesaian. Yang pertama itu MO. MO-nya itu yang dipinjam sama Pak Irwannya sebesar 5 juta. Nah, untuk N-nya itu jangka waktunya itu 5 tahun. Nah, jadi Pak Irwan ini membayarnya 5.700.000. Nah, besar bunga yang dikembalikannya adalah 5 tahun. Di sini ada rumus BS sama dengan MS dikurangi MO. Nah, jadi BS-nya itu 5.700.000 dikurangi 5 juta. Terus di sini ada B. B-nya itu 700. 700 itu bunga yang diberikan oleh bank sekitar 700. Nah, besar bunga yang dikembalikan setelah setiap tahunnya itu 700 dibagi 5. Jadinya 140.000. Setelah itu kita cari persentase suku bunga per tahunnya. Di sini ada rumus B sama dengan BO per MO dikali 100%. Nah, B itu MBO ini 140. Nah, sedangkan MO ini 500. Nah, dikali 100% di rumusnya. Jadi B ini jadinya 0,028 dikali 100%. Jadi hasilnya 2,8%. Selanjutnya adalah bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diperoleh dari modal pokok ditambah dengan bunga yang diperoleh sebelumnya di setiap jangka waktu tertentu, di mana modal dan bunganya akan berubah semakin besar dari waktu ke waktu. Bunga majemuk merupakan bunga yang dibungakan lagi. Bunga majemuk terdapat 3 materi. Yang pertama, menentukan modal akhir atau nilai akhir. Yang kedua, menentukan modal awal atau nilai tunai. Dan yang ketiga, menentukan persentase bunga. Menentukan modal akhir atau nilai akhir. Di sini ada rumusnya, yaitu MN sama dengan M01 plus I pangkat N, di mana MN ini adalah modal akhir, M0 adalah modal awal, dan I adalah persentase bunga majemuk dalam tahun atau bulan, dan N adalah periode atau jangka waktunya. Di sini ada contoh soal Kak Hasan mendeposito uangnya di bank sebesar 2 juta. Bank memberikan bunga majemuk sebesar 4% per tahunnya. Berapakah besar nilai akhir yang akan diterima Pak Hasan selama 5 tahun? Jadi pertama kita diketahui modal awalnya itu sebesar 2 juta. Lalu persentase bunga majemuknya itu 4% dalam jangka waktu 1 tahun. Kita ubah terlebih dahulu 4% dari 0,04 per 1 tahun. Aja kayak 0,04. Lalu Pak Hasan itu selama 5 tahun jangka waktunya. Lalu kita masukkan ke rumus, yaitu MB dengan EO
Di sini ada menentukan modal awal atau nilai tunai, atau kita sebut dengan MO sama dengan NT. Rumus awalnya yang dimana MN sama dengan MO dikali 1 tambah I pangkat N, dan akan menjadi MO sama dengan MN dibagi 1 ditambah I pangkat N. Nah, karena MO ini sama dengan NT, maka bisa dirubah jadi NT sama dengan MN dibagi 1 ditambah I pangkat N. Atau bisa juga dikeatasin, akan menjadi NT sama dengan MN dikali 1 ditambah I pangkat min N, yang dimana NT itu adalah nilai tunai atau modal awal, MN adalah modal akhir, I adalah presentasi bunga majemuk, dan N periode atau jangka waktu. Di sini ada contoh bunga majemuk. Pak Aksan meminjam uang di bank selama 3 tahun dengan bunga majemuk yaitu 1,5%. Nah, per 1 bulan. Setelah jangka waktu pinjaman habis, Pak Aksan harus mengembalikan sebanyak 20 juta rupiah. Nah, besar pinjaman Pak Aksan adalah, nah kita jawab di sini kita beli yang pertama ada modal akhir yaitu 20 juta. Yang kedua yaitu persentase, yaitu persentasenya 1,2%, yaitu atau sama dengan 1,5% per 1 bulan. Nah, untuk N-nya periodenya yaitu selama 3 tahun. Nah, 3 tahun itu sama aja kalau dibuat per bulan jadi 36 bulan. Nah, karena di sininya persentasenya per 1 bulan, maka dibagi dengan 4. Jadi 36 dibagi 4. Jadi N-nya itu sama dengan 9 periodenya. Nah, ini jadi N-nya itu jadi 9 bulan. Nah, langsung saja ke rumusnya. Rumusnya itu NT sama dengan M9 dikali 1 ditambah 1,5% maka min 9. Dan M9 nya itu 20 juta. Nah, yang 21 ditambah 1,5% dari pangkat min 9 itu hasilnya adalah 0,459. Jadi 20 juta dikali dengan 0,87459, jadi hasilnya 17.491.800. Di sini ada soal suatu modal sebesar Rp3.200.000 diperbuahkan dengan bunga majemuk. Setelah 10 tahun, modal tersebut menjadi Rp4.514.000. Berapakah presentasi bunganya dalam setahun? Nah, yang Rp4.514.000 ini sebagai MN. Terus yang Rp3.200.000 ini sebagai MT.
Jadi